Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Langit Jakarta memancarkan panas yang menyengat, tetapi suhu politik jauh lebih membara. Sejak Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai wakil presiden, media sosial dipenuhi perdebatan sengit. Para pendukungnya membanggakan semangat muda dan inovasi yang dibawanya, sementara para pengkritik mempertanyakan kelayakannya untuk menduduki jabatan tinggi. Di berbagai sudut ibu kota, diskusi politik merajai obrolan warung kopi hingga ruang perkantoran. Beberapa menilai Gibran sebagai simbol regenerasi dalam politik, sementara yang lain melihatnya sebagai produk dinasti yang tidak siap. Setiap pernyataan dan langkahnya menjadi bahan analisis di televisi, koran, dan podcast. Di tengah riuhnya opini publik, Gibran tetap tenang. Ia memahami bahwa posisinya akan selalu menjadi sorotan. Namun, tantangan terbesar bukan hanya dari media atau masyarakat, melainkan dari sosok intelektual yang telah lama menjadi pengkritik tajam pemerintah, Roky Gerung. Roky Gerung, filsuf yang dikenal dengan kritik tajamnya, tidak tinggal diam. Dengan gaya khasnya yang provokatif, ia mengomentari kepemimpinan Gibran dengan nada sinis. Menurutnya, Gibran hanyalah penerus politik tanpa visi yang jelas, yang naik ke tampuk kekuasaan berkat nama besar keluarganya. Dalam berbagai wawancara dan forum diskusi, Roky menantang Gibran untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin. Apakah dia benar-benar punya gagasan, atau hanya menjadi simbol kekuasaan? Tanyanya dalam sebuah acara televisi. Pernyataan ini langsung menjadi viral, memicu gelombang diskusi baru di media sosial. Pendukung Gibran membela dengan menyebut bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari retorika, tetapi juga tindakan nyata. Namun, Roky tidak puas. Ia menginginkan pembuktian intelektual yang nyata, bukan sekadar pembelaan dari para simpatisan. Tantangan pun dilempar, sebuah debat terbuka. Menyadari bahwa tantangan debat ini membutuhkan pendekatan yang lebih strategis, Roky mencari sekutu yang memiliki kredibilitas tinggi. Pilihannya jatuh pada Mahfud MD, seorang ahli hukum yang dihormati dan memiliki pengalaman luas dalam pemerintahan serta akademisi. Mahfud awalnya enggan terlibat terlalu dalam. Namun, setelah menyaksikan derasnya perdebatan publik dan berbagai argumen yang kurang berbobot, ia mulai tergugah. Jika ini soal kapasitas kepemimpinan, maka kita harus membicarakannya dengan data dan argumen, bukan sekadar opini, ujarnya dalam sebuah diskusi tertutup. Roky dan Mahfud pun mulai merancang strategi. Mereka ingin debat ini bukan sekadar adu argumen kosong, melainkan sebuah diskusi substantif yang benar-benar menguji pemikiran dan visi Gibran. Rencana mereka segera mendapat perhatian luas. Isu debat terbuka dengan cepat menyebar ke berbagai platform. Para jurnalis, akademisi, hingga politisi mulai membahas kemungkinan ini dengan antusias. Media nasional berlomba-lomba membuat analisis. Apakah Gibran akan menerima tantangan ini? Roky dan Mahfud terus mengasah strategi mereka. Mereka ingin mengangkat isu-isu mendasar tentang kepemimpinan, kebijakan ekonomi, serta visi masa depan bangsa. Debat ini bukan sekadar ajang adu kepintaran, tetapi sebuah ujian bagi Gibran untuk menunjukkan bahwa ia bukan sekadar nama besar tanpa gagasan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa debat ini bisa berubah menjadi ajang serangan personal daripada diskusi konstruktif. Namun, bagi Roky dan Mahfud, ini adalah kesempatan emas untuk menguji kepemimpinan Gibran di hadapan publik. Semua mata kini tertuju pada satu hal, apakah Gibran akan menjawab tantangan ini? Alih-alih terburu-buru merespons, Gibran memilih untuk tetap tenang. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya tersenyum ketika ditanya tentang wacana debat. Sikapnya yang santai justru membuat publik semakin penasaran. Ketika akhirnya ia buka suara, pernyataannya singkat namun penuh makna. Saya lebih suka bekerja daripada berdebat. Tapi kalau ini memang penting untuk bangsa, kita lihat saja nanti, ujarnya di hadapan wartawan. Jawaban ini memicu berbagai spekulasi. Apakah ia akan menghindar atau justru sedang menyiapkan kejutan? Sementara itu, tim Gibran mulai menyusun strategi. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar soal menjawab Roky dan Mahfud, tetapi juga membangun citra kepemimpinan yang matang.
Dengan waktu yang semakin mendekati kemungkinan debat, publik pun menanti langkah selanjutnya dari sang wakil presiden. Di sebuah kafe yang sering menjadi tempat diskusi para intelektual, Rocky Gerung dan Mahfud MD duduk berhadapan. Lembaran kertas dan buku-buku tebal berserakan di meja mereka. Rocky, dengan gaya khasnya yang santai namun tajam, mulai memetakan strategi. Ia akan menyerang Gibran dari sisi filsafat politik, mempertanyakan dasar pemikirannya dalam memimpin bangsa. Apakah dia punya konsep? Atau hanya mengulang-ulang apa yang sudah ada? Katanya, sambil mencoret beberapa poin di catatannya. Sementara itu, Mahfud MD mengambil pendekatan yang berbeda. Dengan pengalaman panjangnya dalam hukum dan pemerintahan, ia merancang serangkaian pertanyaan jebakan. Kita akan tanyakan kebijakan-kebijakan konkret. Jangan sampai dia hanya menjawab dengan slogan atau jawaban politis, ujar Mahfud. Ia menyiapkan skenario di mana Gibran harus memilih antara dua kebijakan sulit, memaksanya menunjukkan pemahaman dan keputusannya sebagai pemimpin. Diskusi mereka semakin dalam, dengan keduanya sepakat bahwa ini bukan sekadar debat biasa. Mereka ingin menguji apakah Gibran benar-benar memiliki pemikiran sendiri atau hanya mengandalkan tim di belakangnya. Bagi Rocky dan Mahfud, ini bukan soal menjatuhkan Gibran, tetapi soal membuktikan apakah ia layak memimpin bangsa ke depan. Di Solo, kediaman Gibran berubah menjadi pusat strategi. Timnya berkumpul di ruang kerja yang dipenuhi tumpukan buku, dokumen, dan papan tulis penuh coretan. Berbeda dengan ekspresi santainya di depan publik, kali ini Gibran tampak serius. Ia tahu bahwa debat ini bukan sekadar tontonan, tetapi ujian bagi dirinya di hadapan bangsa. Gibran mulai membaca buku-buku ekonomi, hukum, dan filsafat politik. Ia berdiskusi dengan penasihat-penasihatnya, termasuk para akademisi dan praktisi kebijakan. Saya tidak mau sekadar menjawab, saya ingin memberi perspektif baru, ujarnya dalam sebuah pertemuan internal. Ia juga menonton ulang debat-debat besar tokoh politik dunia, belajar bagaimana mereka menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Selain itu, tim Gibran menyusun strategi komunikasi. Mereka sadar bahwa Rocky dan Mahfud akan mencoba menjebaknya. Kita harus bisa membalik serangan mereka, kata seorang penasihatnya. Gibran sendiri tetap tenang, tetapi ia menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan nanti bisa menentukan citranya di mata publik. Seiring semakin dekatnya debat, media mulai membingkai peristiwa ini sebagai pertarungan intelektual yang besar. Judul-judul berita bertebaran di berbagai platform. Debat akbar, intelektual versus politisi muda, bisakah Gibran menghadapi Rocky dan Mahfud, dan ujian terbesar wakil presiden termuda. Program televisi menghadirkan berbagai analis politik yang mencoba menebak bagaimana jalannya debat nanti. Ada yang percaya bahwa Rocky dan Mahfud akan unggul dengan pengalaman dan wawasan mereka, sementara yang lain menilai bahwa Gibran bisa mengejutkan publik jika mampu menjawab dengan cerdas dan taktis. Di media sosial, perdebatan semakin sengit. Para pendukung Gibran meyakini bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar penerus dinasti. Sementara para skeptisnya melihat ini sebagai momen yang akan mengungkap kelemahan Gibran. Tagar-tagar seperti debat Gibran versus Rocky, Mahfud uji Gibran, dan intelektual versus politisi mulai trending. Masyarakat semakin terpecah dalam menyikapi debat ini. Di warung kopi, kantor, hingga forum-forum daring, perdebatan tak ada habisnya. Sebagian orang menilai bahwa ini adalah ujian nyata bagi Gibran untuk membuktikan dirinya bukan hanya pemimpin bayangan. Mereka yakin bahwa Gibran, dengan pengalaman kepemimpinan di Solo, mampu menjawab tantangan. Di sisi lain, skeptisisme tetap kuat. Dia bisa memimpin Solo, tapi memimpin negara itu lain cerita, ujar seorang pengamat di televisi nasional. Banyak yang merasa bahwa Rocky dan Mahfud memiliki keunggulan intelektual yang sulit ditandingi. Mereka khawatir Gibran akan kewalahan menghadapi serangan dari dua intelektual kawakan. Namun, ada pula yang melihat debat ini dari sudut pandang lain. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih meyakinkan, kata seorang analis politik. Dalam dunia politik, yang lebih penting bukan sekadar argumen terbaik, tetapi bagaimana menyampaikannya dengan cara yang bisa memenangkan hati rakyat. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Komisi Debat Nasional mengumumkan bahwa debat terbuka antara Gibran Rakabuming Raka, Rocky Gerung, dan Mahfud MD akan digelar dalam waktu 2 minggu di Jakarta Convention Center. Acara ini akan disiarkan langsung di berbagai stasiun televisi nasional dan platform streaming. Pengumuman ini langsung mengguncang publik. Tiket untuk menonton langsung ludes dalam hitungan jam, sementara lembaga-lembaga survei mulai melakukan jajak pendapat tentang siapa yang lebih diunggulkan dalam debat ini. Bahkan,
berbagai kelompok masyarakat mulai menggelar nonton bareng di kota-kota besar. Di kediamannya, Gibran membaca pengumuman itu dengan tenang. Ia tahu bahwa ini akan menjadi panggung terbesar dalam karir politiknya. Sementara itu, di tempat lain, Rocky dan Mahfud juga tersenyum. Mereka siap untuk menguji sang wakil presiden muda. Di ruang persiapan yang tersembunyi di belakang auditorium megah, Rocky Gerung dan Mahfud MD duduk berdampingan, membahas strategi akhir mereka. Rocky memegang secari kertas berisi poin-poin serangan yang telah ia susun, sementara Mahfud membaca ulang catatan hukum yang akan digunakan untuk menjebak Gibran. "Kita sudah siapkan semua," ujar Rocky dengan senyum tipis. Pertanyaannya, apakah dia bisa keluar dari jebakan ini? Mahfud mengangguk, tetapi ia juga sadar bahwa politik seringkali tak bisa ditebak. Dia mungkin punya tim yang menyiapkan jawaban, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dalam debat jika dia tidak paham betul apa yang dibicarakan, katanya tenang. Mereka berdua yakin, jika Gibran tidak memiliki pemikiran mandiri, maka malam ini akan menjadi malam yang sulit baginya. Sementara itu, di ruang persiapan lain, Gibran duduk dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap ke depan dengan ekspresi datar. Timnya telah mengingatkannya tentang kemungkinan jebakan, tetapi ia tidak merasa perlu untuk menghafal jawaban. "Santai saja. Kita hadapi satu persatu," katanya pelan. Ia tahu, malam ini akan menjadi ujian besar. Lampu-lampu panggung bersinar terang, menerangi auditorium besar yang dipenuhi ratusan undangan penting. Ribuan orang lainnya duduk di luar, menyaksikan melalui layar raksasa. Sementara itu, jutaan pasang mata dari seluruh negeri menatap layar televisi mereka, menanti momen yang telah menjadi pembicaraan nasional selama berminggu-minggu. Di tengah panggung, 3 podium telah disiapkan. Nama-nama mereka tertulis jelas, Rocky Gerung, Mahfud MD, dan Gibran Rakabuming Raka. Moderator, seorang jurnalis senior yang dihormati, berdiri di tengah panggung dengan senyum profesional. "Selamat malam, Indonesia. Malam ini, kita akan menyaksikan debat yang sangat dinanti-nantikan." Para peserta mulai memasuki panggung. Rocky melangkah dengan percaya diri, Mahfud dengan ketenangan seorang akademisi berpengalaman, sementara Gibran berjalan dengan langkah yang santai, hampir tanpa ekspresi. Saat mereka berdiri di podium masing-masing, suasana auditorium terasa menegang. Debat ini akan menjadi penentu bagi citra mereka di hadapan bangsa. Begitu sesi pertama dimulai, Rocky langsung mengambil inisiatif. Dengan nada tajam dan gaya khasnya, ia melontarkan pertanyaan yang menusuk. "Mas Gibran, Anda sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Bisa Anda jelaskan, apa visi politik Anda untuk Indonesia? Bukan visi pemerintah, bukan visi ayah Anda, tapi visi Anda sendiri?" Seisi ruangan hening. Rocky sengaja menekankan kata-kata itu, ingin memastikan bahwa Gibran tidak bisa berlindung di balik kebijakan yang sudah ada. Para penonton menahan napas, menunggu apakah Gibran akan tersudut atau justru memiliki jawaban yang mengejutkan. Di layar, kamera menyorot wajah Gibran. Ia tidak tampak terganggu. Ia menghela napas pelan, menyesuaikan posisi berdirinya, lalu mulai berbicara. "Dulu, saya memulai perjalanan saya sebagai seorang pengusaha," kata Gibran dengan nada santai. "Saya melihat langsung bagaimana ekonomi lokal bekerja, bagaimana UMKM berjuang, dan bagaimana birokrasi seringkali memperlambat pertumbuhan." Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Rocky. "Visi saya sederhana, membangun sistem yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan berdampak langsung pada masyarakat bawah." Rocky mengangkat alis, tidak menyangka jawaban setenang itu. Gibran melanjutkan dengan lebih percaya diri. "Tentu, saya belajar banyak dari ayah saya, dari pengalaman di Solo, dan dari pemerintah saat ini. Tapi saya bukan hanya bayangan mereka. Saya percaya pada politik yang membumi, bukan sekadar teori di Menara Gading." Sebagian penonton bertepuk tangan. Beberapa jurnalis tampak sibuk mencatat, sementara di media sosial, tanggapan mulai bermunculan. Jawaban itu mungkin belum sempurna, tetapi Gibran berhasil menunjukkan bahwa ia tidak mudah goyah. Mahfud MD tersenyum tipis. Jika Rocky gagal menjatuhkan Gibran dengan pertanyaan politik, maka ia akan mencoba cara lain. Dengan suara tenang tetapi tegas, ia berkata, "Baik, Mas Gibran. Kita bicara tentang kebijakan. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang judicial review terhadap kebijakan tertentu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, bagaimana Anda menanggapi jika ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,
tetapi kemudian dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi? Mahfud sengaja memilih pertanyaan ini karena ia tahu bahwa Gibran bukan ahli hukum. Jika Gibran tergagap, itu akan menjadi bukti bahwa ia tidak siap dalam memahami aspek legal dari pemerintahan. Namun, Gibran kembali mengejutkan banyak orang. Ia tidak langsung menjawab, melainkan tersenyum kecil. Pak Mahfud, saya sangat menghormati Anda sebagai ahli hukum. Saya tidak akan berdebat dengan Anda soal teori hukum, karena itu bukan bidang saya. Tapi saya percaya pada prinsip dasar, hukum harus melindungi rakyat. Jika ada kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka pemerintah harus mendengarkan dan mencari solusi. Ia menatap Mahfud dengan penuh percaya diri. Sebagai pemimpin, tugas saya bukan untuk menjadi ahli dalam semua bidang, tetapi memastikan bahwa kita bekerja dengan para ahli yang terbaik. Termasuk Anda, Pak Mahfud. Jawaban itu membuat suasana panggung sedikit berubah. Mahfud, yang awalnya terlihat siap menekan, kini justru harus mempertimbangkan langkah berikutnya. Sementara itu, Rocky memperhatikan dengan saksama. Gibran mungkin lebih siap dari yang mereka kira. Rocky gerung menatap Gibran dengan mata menyipit. Ia tidak menyangka bahwa anak muda ini begitu tenang menghadapi serangannya. Ia mencoba mengubah pendekatan. Baiklah, Mas Gibran, katanya, suaranya tetap tajam. Anda bicara tentang ekonomi dan pembangunan. Tapi bukankah politik juga soal ide? Bukankah pemimpin harus punya pemikiran yang besar, bukan sekadar administrasi? Gibran tersenyum kecil. Saya setuju, politik memang harus punya ide, ujarnya. Tapi politik juga harus menyentuh kenyataan. Kita bisa berdiskusi soal filsafat politik sepanjang malam, tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah harga beras besok pagi? Saya memilih untuk fokus pada tindakan nyata, bukan hanya teori. Seisi ruangan mulai berbisik. Jawaban itu bukan hanya membalikan kritik Rocky, tetapi juga mengubah narasi debat. Rocky, yang terbiasa dengan retorika tajam, kini dihadapkan pada lawan yang lebih pragmatis. Ia tampak berpikir keras, mencari celah untuk kembali menyerang. Melihat Rocky mulai kehilangan ritme, Mahfud MD mengambil alih. Ia menghela napas dan mengubah pendekatan. Baik, Mas Gibran. Kita bicara soal tindakan nyata. Tapi bagaimana dengan etika kepemimpinan? Seorang pemimpin harus bukan hanya efektif, tetapi juga menjadi contoh moral. Bagaimana Anda memastikan bahwa kepemimpinan Anda tidak hanya sekadar menjalankan kekuasaan, tetapi juga berlandaskan etika? Pertanyaan ini jelas dimaksudkan untuk menekan Gibran dari sisi yang lebih personal. Mahfud ingin menguji apakah Gibran bisa mempertahankan ketenangannya saat berhadapan dengan isu moral. Namun, sekali lagi, Gibran tetap teguh. Saya sepakat, Pak Mahfud. Etika kepemimpinan itu penting. Tapi etika bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan. Bagi saya, pemimpin yang etis adalah pemimpin yang bekerja, yang menyelesaikan masalah rakyat, bukan hanya berbicara tentang moralitas di forum akademik. Jawaban ini kembali membuat suasana memanas. Mahfud yang biasanya selalu tenang tampak sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa Gibran tidak mudah digiring ke sudut yang diinginkan. Di dalam auditorium, penonton mulai bereaksi lebih aktif. Beberapa orang mulai bersorak kecil setiap kali Gibran memberikan jawaban yang kuat. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Wow, Gibran ternyata bisa menjawab dengan sangat tenang. Saya pikir dia bakal kalah telak, tulis seorang netizen di Twitter. Tidak menyangka, Rocky dan Mahfud justru kelihatan lebih defensif malam ini, komentar seorang analis politik di televisi. Sementara itu, para pendukung Rocky dan Mahfud masih yakin bahwa pertarungan belum berakhir. Mereka menunggu langkah berikutnya dari dua intelektual kawakan itu. Rocky, yang tidak ingin kalah begitu saja, kembali menyerang. Kali ini, ia menggunakan gaya yang lebih agresif. Mas Gibran, Anda berbicara tentang kerja nyata dan tindakan. Tapi bisakah Anda memberi contoh konkret satu kebijakan yang benar-benar berasal dari pemikiran Anda sendiri, bukan dari tim di belakang Anda? Pertanyaan itu tajam. Rocky ingin menunjukkan bahwa Gibran hanyalah representasi dari mesin politik, bukan pemikir independen. Ia berharap pertanyaan ini akan membuat Gibran tersandung. Namun, Gibran justru tersenyum tipis. Ia mengambil jeda sejenak sebelum menjawab, memastikan bahwa suasana di ruangan semakin menegangkan. Tentu, saya bisa, katanya akhirnya. Salah satu kebijakan yang saya perjuangkan sejak awal adalah digitalisasi UMKM di Solo.
Itu bukan arahan siapapun. Saya melihat sendiri bagaimana sulitnya pengusaha kecil bersaing tanpa akses teknologi. Saya bertemu mereka, mendengar keluhan mereka, dan mendorong solusi berbasis digital. Hasilnya, ribuan UMKM kini terhubung ke pasar yang lebih luas. Itu kebijakan saya. Bukan teori, tapi kenyataan. Rocky terdiam sejenak. Ia tidak bisa membantah fakta konkret itu. Sekali lagi, Gibran berhasil membalikkan serangan. Di sisi lain panggung, Mahfud MD mengamati dengan saksama. Ia menyadari sesuatu yang mungkin tidak disadari Rocky. Gibran tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai mengendalikan arah debat. Selama ini, Mahfud terbiasa berdebat dengan lawan-lawan yang berbasis akademik. Tapi Gibran bukan akademisi, ia praktisi, seseorang yang lebih memilih berbicara tentang hasil daripada teori. Dan itu justru membuatnya sulit dijatuhkan dengan logika konvensional. Mahfud tersenyum kecil. Ia tidak akan mengakuinya secara terbuka, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Gibran lebih tangguh dari yang ia duga. Untuk pertama kalinya dalam debat ini, Mahfud tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Gibran, seolah sedang mempertimbangkan langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Sementara itu, di luar auditorium, publik semakin terpecah. Beberapa orang mulai melihat Gibran sebagai pemimpin yang lebih kuat dari yang mereka kira. Yang lain masih menunggu apakah Rocky atau Mahfud bisa menemukan celah terakhir untuk menjatuhkannya. Debat belum berakhir. Tapi satu hal sudah jelas, Gibran tidak akan tumbang semudah yang mereka bayangkan. Rocky gerung menyandarkan tubuhnya ke podium, mengambil napas panjang. Ia mulai menyadari bahwa perhitungan awalnya terhadap Gibran salah. Ia mengira pemuda itu hanya akan bertahan dengan jawaban-jawaban normatif, tapi ternyata Gibran punya strategi sendiri, menjawab dengan tenang, membumi, dan justru membalikan setiap serangan menjadi keunggulan. Di sampingnya, Mahfud MD juga mulai berpikir ulang. Ia awalnya menganggap Gibran hanya seorang politisi muda yang bergantung pada timnya, tetapi selama debat ini berlangsung, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena jawaban-jawaban Gibran yang solid, tetapi karena caranya mengendalikan suasana. Gibran tidak hanya bertahan, tapi juga mengarahkan diskusi ke jalur yang menguntungkannya. Kini, Rocky dan Mahfud tidak lagi berusaha menjatuhkan Gibran. Mereka hanya ingin menyelamatkan posisi mereka sendiri agar tidak terlihat kalah telak di hadapan jutaan penonton. Namun, mereka tahu, momentum sudah bergeser. Saat sesi pernyataan penutup dimulai, Gibran menghela napas dan tersenyum kecil. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengunci kemenangan dalam debat ini. Dengan nada santai, ia berkata, "Malam ini saya banyak belajar dari Pak Rocky dan Pak Mahfud. Mereka adalah tokoh-tokoh hebat yang memiliki pengalaman luar biasa dalam dunia akademik dan hukum. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ini, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemikir, tetapi juga pelaku. Kita butuh keseimbangan antara teori dan aksi." Suasana ruangan menjadi hening. Gibran melanjutkan, "Saya bukan orang yang suka berbicara terlalu banyak. Saya lebih suka bekerja. Tapi bukan berarti saya tidak berpikir. Saya hanya percaya bahwa politik harus lebih dekat dengan rakyat, bukan sekadar diskusi di meja akademik. Dan saya rasa itulah yang perlu kita tekankan ke depan. Bagaimana kita semua, tidak peduli latar belakangnya, bisa berkontribusi nyata untuk negara ini." Pernyataan itu bukan hanya membela dirinya sendiri, tetapi juga memberikan serangan balik yang halus kepada Rocky dan Mahfud, bahwa mereka terlalu fokus pada teori dan debat, sementara Gibran menawarkan solusi nyata. Debat resmi berakhir. Moderator menutup acara, tetapi diskusi di luar panggung baru saja dimulai. Para pengamat politik, jurnalis, dan masyarakat umum segera berbondong-bondong ke media sosial dan forum diskusi untuk menentukan siapa yang sebenarnya keluar sebagai pemenang. Di berbagai kanal berita, analis politik mulai memberikan pendapat mereka. Rocky dan Mahfud jelas berpengalaman dalam berdebat, tapi malam ini Gibran menunjukkan bahwa ia bukan sekadar bayangan dari ayahnya, ujar seorang pengamat dalam siaran langsung. Di Twitter, nama Gibran menduduki trending topik. Ada yang masih meragukannya, tetapi tidak sedikit yang mulai melihatnya dengan perspektif baru. "Saya kira dia bakal kalah telak, ternyata bisa membalas dengan santai," tulis seorang netizen. Rocky dan Mahfud masih memiliki banyak pendukung setia, tetapi satu hal menjadi jelas, Gibran telah membuktikan bahwa dirinya bukan sosok yang bisa diremehkan. Keesokan harinya, efek dari debat mulai terasa. Media-media utama memuat tajuk berita yang beragam. Ada yang menyoroti ketangguhan Gibran, ada yang membela Rocky dan Mahfud,
tetapi hampir semua sepakat bahwa debat ini telah mengubah persepsi banyak orang. Di dunia politik, banyak tokoh mulai memberikan komentar. Beberapa pihak yang sebelumnya skeptis terhadap Gibran kini mempertimbangkan ulang pendapat mereka. Seorang politisi senior bahkan berkomentar, "Saya pikir kita semua harus mengakui bahwa Gibran lebih siap dari yang kita bayangkan." Sementara itu, di pihak Rocky dan Mahfud, ada perasaan campur aduk. Mereka tidak kalah dalam argumen, tetapi mereka juga tidak menang. Gibran, dengan gayanya yang santai dan strateginya yang cerdas, telah mengubah arah perdebatan dan meninggalkan kesan mendalam di mata publik. Malam itu, Rocky dan Mahfud bertemu kembali di ruang tertutup, jauh dari sorotan kamera. Rocky tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. "Kita pikir kita akan menjatuhkannya, tapi dia malah memutar balik keadaan," katanya. Mahfud mengangguk pelan. "Dia cerdas. Bukan dalam arti akademik seperti kita, tapi dia punya kecerdasan dalam membaca situasi. Itu yang membuatnya berbahaya bagi lawan-lawannya." Di sisi lain, Gibran juga menyadari sesuatu. Debat ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang membangun citra dan membuktikan diri. Ia telah menghadapi dua tokoh besar dan bertahan. Lebih dari itu, ia berhasil membuat banyak orang melihatnya sebagai pemimpin yang tidak bisa diremehkan. Debat ini mungkin telah berakhir, tetapi dampaknya akan terus bergema dalam dunia politik Indonesia. Gibran kini bukan hanya anak presiden, ia telah menjadi sosok yang diperhitungkan di panggung nasional.